Bersama istri kami sampaikan Shalom dan salam sejahtera juga bagi sidang jemaat Tuhan yang ikut mendengar firman Tuhan dari handphone dan dari video streaming, bahkan juga mengikuti rekaman ibadah dari YouTube. Tuhan memberkati. Pada petang malam hari ini, setelah surat Yudas, maka kita akan memasuki satu studi pembelajaran dari suratan 1 Tesalonika. Saudara, saya akan menyampaikan firman Tuhan dari suratan Tesalonika ini, 1 dan 2 Tesalonika secara berurutan dalam bentuk atau studi berurutan selama atau di ibadah penyembahan di Medan. Dan suratan Tesalonika ini dalam Sunan Tabernakel berkedudukan pada alat yang bernama pakaian imam besar. Mungkin pakaian imam besar boleh ditayangkan. Dan pakaian imam besar ini, saudara, dengan segala kelengkapan, dengan segala ornamen, dan itu suratan 1 Tesalonika. Ya. Namun surat 2 Tesalonika itu bicara tentang Urim dan Tumim. Urim dan Tumim adalah dua batu yang disisipkan di dalam tapal dada yang ada di atas dada imam besar. Ada tapal dada semacam plat lapis rangkap 2. Di atas tapal dada ini tertulis ada 12 batu permata, dan di atas batu permata ini ditulis ke-12 nama suku Israel. Ya. Dan di antara kedua rangkap 2 tapal dada ini disisipkanlah 2 batu yang namanya Urim dan Tumim untuk mengambil dan memutuskan suatu keputusan. Jadi kalau imam besar atau imam mau menjatuhkan satu keputusan, maka mereka menggunakan batu ini, Urim dan Tumim. Urim dan Tumim ini berbicara firman dan Roh Kudus yang merupakan yang ada di dalam, yang bekerja di dalam sidang jemaat Tuhan. Kalau saudara bingung mengambil keputusan, kalau saudara sedang jemaat ragu mengambil keputusan, dengar firman Tuhan, itu saja. Sebab kitab Yesaya pasal 14 mengatakan, nama lain dari Raja Damai adalah penasihat yang ajaib, Wonderful Counselor. Jadi kalau mau bingung bagaimana ambil keputusan, maka dengar firman Tuhan. Sana dia bekerja di tengah-tengah sidang jemaat, supaya jemaat itu dalam mengambil keputusan, dalam melangkahkan kaki, tidak menyimpang ke kiri atau ke kanan dari kebenaran firman Tuhan. Sebab setiap penyimpangan terhadap firman Allah itu bisa mengancam kedudukan kita di atas jantung hati imam besar. Ya, itu nanti di suratan 2 Tesalonika. Tapi sekarang kita mau lihat dulu suratan 1 Tesalonika. 1 Tesalonika ini ada 5 pasal, dan pada 5 pasal ini saya sudah minta tolong saudara kita untuk mensyutkan pembagian dalam Sunan Tabernakel secara spesifik, secara khusus. Suratan Tesalonika ini sudah diketikin. Ya, bisa disebutkan. Ya, ini dia. Saya cepat saudara, yang penting ini sudah direkam ya. Di waktu kita habiskan ini penyembahan dibagi 2 hari. Pembagian suratan Tesalonika dalam Sunan Tabernakel 1 Tesalonika pasal 1 dan 2 terkena baju efod. Ya, pasal 3 1 Tesalonika pasal 3 baju gamis biru. Nanti akan saya tunjukkan pada gambar baju imam besar.
Kemudian 1 Tesalonika pasal 4 ayat 1 sampai 12. Itu baju putih berjala-jala. Itu baju rangkap yang ketiga, yang paling dalam. Jadi efod itu paling luar, gamis biru itu lapis kedua. Kemudian di situ yang ujungnya itu ada buah delima dan giring-giring emas. Kemudian 1 Tesalonika pasal 1 Tesalonika pasal 4 ayat 1 sampai dengan 12, baju putih berjala-jala. Itu paling dalam. Semacam di bawah itu semacam rok, ada bulat-bulat kecil, lubang seperti mata, ya. Itu kesucian yang tidak bercacat celah. Di sana nanti ada perintah Tuhan tentang kehendak Allah adalah hidup dalam pengudusan. Ya, nanti kita akan sampai ke sana. Kemudian 1 Tesalonika pasal 4 ayat 1 dengan 2 itu bicara nikah, ya. Hendaklah kamu masing-masing mengambil seorang wanita menjadi istrimu, seorang, dan hidup dalam pengudusan. Karena Allah memanggil kamu bukan untuk melakukan kecemaran, tapi untuk melakukan kekudusan. Dan itu berkena baju putih berjala-jala, itu paling dalam. Maafkan saudara, yang menutup aurat. Jadi artinya nikah yang paling dalam, hubungan suami istri, itu tidak terlepas dari pemantauan mata Tuhan. Ya, perlakukan istri sebagai kawan pewaris kerajaan surga. Jangan seperti orang kafir, hanya untuk pemuas dan tak bisa lantas ditinggalkan. Tidak demikian. Sebab apa yang dilakukan suami itu Tuhan menjadi saksi. Tuhan memanggil kita hidup dalam kekudusan. Begitu juga sebaliknya, suami maupun istri, ya. Dan baju putih. Kemudian 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai 18, tapal dada. Yang tadi dengan 12 batu permata, rangka 2. Di sana ada ayat terkenal penghiburan. Jika kalau saudara-saudaraku, janganlah susah seperti orang yang tidak berpengharapan. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang mati dalam Tuhan dikumpulkan bersama Kristus? Nanti waktu sangkakala dibunyikan, yang mati dalam Tuhan dibangkitkan, kita yang hidup diubahkan dalam Tuhan disatukan. Itu tapal dada, disatukan menjadi mempelai wanita Tuhan. Jadi nanti mempelai wanita Tuhan yang merupakan tapal dada jantung hatinya Tuhan Yesus terdiri atas orang yang mati dalam Tuhan dibangkitkan dan orang yang hidup dalam Tuhan diubahkan. Itu disatukan, ya. Kemudian 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat 1 sampai 11, itu topi kulah dengan jamak emas. Itu topi imam besar, ya. Ada plat di dahinya tertulis Holy for the Lord, kudus bagi Tuhan, ya. Jadi kekudusan itu menjadi pemikiran kita, merupakan satu perlindungan. Kemudian 1 Tesalonika pasal 5 ayat 12 sampai dengan 28, pakaian atau rok lenan putih halus para imam, ya. Begitu susunannya. Saya tidak ulang lagi karena sudah direkam juga, ya. Boleh tidak di YouTube. Sekali lagi baju imam besar. Kali ini pembukaan saya ingin langsung membuktikan pada ayat penerapannya di dalam suratan ini, ya. Kalau seorang hamba Tuhan dia harus tahu secara mendetail pakaian imam besar, supaya nanti dia bisa membuka rahasia firman Allah sesuai dengan sistem kerajaan surga. Mengapa pakai sistem tabernakel? Karena sistem kerajaan surga. Jadi bukan pembukaan firman menurut pengalaman dia, ya, menurut enaknya dia, menurut moodnya dia, tidak. Tapi ada sistem yang Tuhan kasih, sistem kerajaan surga. Dan kerajaan surga bukan soal makanan dan minum, tapi soal kebenaran dan sejahtera sukacita Roh Kudus. Jadi jangan sampai pembukaan firman ujung-ujungnya itu makan minumnya hamba Tuhan tidak boleh, ya. Itu bukan sistem kerajaan surga. Begitu saudara, inilah baju imam besar. Mungkin sendiri ada, ya, ada baju sendiri, enggak ada. Tanpa ada gambar tabernakel biar besar dia gambarnya. Ada mungkin, ya. Ini dia nih, ya. Ini khusus, ya, dengan segala keterangan-keterangan. Inilah baju efod.
yang berwarna-warni, dan ada sabuknya, ada tampal dada, ada tampal bahu. Sedikit sekali baju efod ini. Mungkin kalau saudara pernah di Katolik ya, itu ada seperti baju imam besar. Tapi kita tidak menggunakan ini lagi. Saya pun tidak menggunakan ini. Sebab pakaian 3 rangkap ini sekarang dalam pengertian rohani adalah perjalanan hidup dari imam besar surga kita Tuhan Yesus selama ia masih di muka bumi dalam tanda kematian, kebangkitan, dan kenaikan ke surga. Jadi efod dengan nanti kita akan baca dengan warna-warninya itu menunjuk kepada perjalanan salib dari Tuhan Yesus, artinya perjalanan dalam tanda sengsara. Sengsara karena salib. Ya, beda sengsara karena pikul salib dengan sengsara karena dosa, beda. Sengsara karena pikul salib justru mendatangkan keubahan. Tapi sengsara karena dosa, akibat dosa adalah kehancur binasaan. Jadi beda ya. Jadi efod berbicara sekarang perjalanan hidup dari Tuhan Yesus Kristus dalam tanda salib. Dia ada berwarna-warni, nanti kita akan lihat. Kemudian baju gamis biru yang diperangkap 2 di dalamnya adalah kuasa kebangkitan Tuhan Yesus. Pada ujungnya ada ujung gamis biru ini ada terselip buku, ada ornamen buah delima berselang-seling dengan giring-giring emas. Jadi kalau imam besar masuk dalam rumah Allah dalam melayani, giring-giring emas ini harus berbunyi. Karena rumah Allah tidak tembus pandang untuk orang Israel, apalagi kalau dia masuk. Ya. Jadi supaya tanda bahwa imam besar sedang bekerja atau hidup, bunyi giring-giring emas ini akan terdengar. Ya, itu bicara tentang penyembahan dalam bahasa roh, juga pembukaan firman Allah. Bukti bahwa Tuhan bangkit kembali adalah ia berfirman. Jadi kalau firman Allah dibukakan dalam pengurapan Roh Kudus, kita belum melihat Tuhan secara lembaga fisik, tapi dari suara, dari firman yang dibukakan yang bisa menjangkau hati kita, buktilah bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita. Ya, sampai nanti bisa mengangkat nada suara penyembahan dalam bahasa roh di dalam kesucian itu, giring-giring emas lonceng dia berbunyi. Jadi kalau sampai kehidupan itu dipenuhkan dengan Roh Kudus, sampai dia berbahasa roh, Tuhan ada di situ. Dan itu kuat sekali. Ya, itu satu jaminan bahwa aku, 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengah kamu. Amin. Ya, itu kuat sekali ibadah semacam itu. Kemudian lenan putih halus yang berjala-jala, bermata, langsung mengena bagian tubuhnya langsung. Ini bicara kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Sebagai imam besar, dari sana dia bukan saja berdoa, tapi dia juga memantau kita. Dia melihat kita, dia mengawasi, dan juga menjaga kita. Baik, kita akan baca bagian yang pertama ini sedikit saja. Kitab Keluaran pasal 28. Seluruhnya pasal ini berbicara tentang pakaian. Ayat yang ke-6. Keluaran 28 ayat 6. Ya, silakan. Baju efod itu harus dibuat mereka dari emas, kain ungu tua dan kain ungu muda, kain kirmizi dan lenan halus yang dipintal benangnya, buatan seorang ahli. Ya, jadi saudara dengan kesimpulan bahwa warna baju efod ini warna ungu tua, biru, blue, ya. Warna ungu, purple, kirmisi, merah darah, dan lenan halus atau warna putih. Jadi ada 4 warna, ya. Biru, ungu, merah darah, dan putih. Baru ada sulaman benang emas, warna kuning, gold. Jadi 4 warna ini membentuk salib, ya. Blue, biru,
itu kuasa kebangkitan Tuhan Yesus sebagai seorang hamba. Ya. Kemudian ungu, kuasa Tuhan Yesus sebagai raja. Raja adalah kebalikan dari hamba. Katakanlah itu garis horizontal. Ya, horizontal, datar. Kemudian merah, scarlet, ya, itu menggambarkan sengsara Tuhan Yesus sampai mati sebagai anak manusia. Dan yang terakhir, linen putih halus, fine linen, adalah warna putih. Itu bicara tentang Tuhan Yesus sebagai anak Allah yang tak bercacat, tak bernoda. Anak manusia adalah kebalikan dari anak Allah. Jadi kalau anak Allah di tempat yang maha tinggi, maka kebalikan adalah anak manusia di tempat yang paling rendah, sampai dia mati masuk ke dalam perut jantung bumi ini. Jadi seperti garis vertikal, ya, atas bawah, digabung dengan garis horizontal, membentuk tanda salib. Ya. Itulah perjalanan Tuhan Yesus. Semua dalam tanda salib. Emas itu bicara tentang kemuliaan Tuhan Yesus. Jadi walaupun itu sengsara sampai mati, tapi itu menuju akhirnya kepada kemuliaan. Perjalanan ini, perjalanan Tuhan Yesus selama di muka bumi dalam tanda salib, itu akan diikuti oleh gereja Tuhan. Kalau tidak ikut jalan salib, pasti tersesat. Pasti tersesat. Kita baca ya. Surat Petrus. Surat Petrus. Bagi daging ini sakit sekali tanda salib ini. Tapi sebenarnya tidak demikian. Ya, iblis coba menipu supaya manusia jangan mendengar berita salib ini. Kita baca 1 Petrus pasal 2 ayat 19 sampai dengan 22. Ya, silakan. Surat 1 Petrus 2 ayat 19. Ya. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus dia tanggung. Ya. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Ya, jangan sengsara karena dosa. Tetapi jika kamu berbuat baik, kalau kamu berbuat baik menurut firman Tuhan, dan karena itu kamu harus menderita, itulah karena harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Itulah salib. Bisa menanggung salib itu kasih karunia. Benar disalahkan, itu kalau kita bisa terima dengan rendah hati, itu kasih karunia. Sudah mau hidup benar. Dulu waktu mabuk-mabuk tidak dimarahi. Sekarang bertobat masuk karismatik dimarahi. Ini aneh. Di Siantar begitu, saudara. Daripada kamu ke karismatik lebih baik kau ke Tuhan sana. Itu sudah langsung dikatakan. Ya. Waktu nakal, ya, tidak ada apa-apa. Begitu bertobat, malah dimarah-marahi, diejek, dihina. Ya. Saudara, inilah pikul salib. Percaya Yesus adalah Tuhan. Bertobat, tinggalkan hidup lama, kembali kepada Tuhan. Itu salib itu. Di mana daging dengan segala kesenangannya kita tinggalkan. Itu salib. Tapi kalau kehidupan Kristen tidak mau menanggung salib, tidak mau sengsara karena Injil, nanti satu waktu juga dia akan sengsara. Di mana? Di lautan api. Lebih baik sekarang. Jadi tidak ada orang yang bisa lolos itu. Wah, masuk saya tidak harus tinggalkan itu. Ya, dohot muda, jangan makan darah. Aduh, era sekali. Ya,
Orang Belanda katakan lekker. Ya. Orang Batak apa bahasa tidak tahu saya. Enak sekali. Darah, firman Tuhan bilang, jangan makan darah. Kalau kita tinggalkan, sakit bagi daging ini. Sebab itu kesukaan. Tapi kalau kita daging dengan segala keinginan yang bertentangan dengan firman Tuhan, kita tinggalkan, sakit sengsara bagi daging. Tapi disitulah kita berhenti berbuat dosa. Sana kita bangkit, mati tapi bangkit. Tindakan mengalami perubahan. Kalau sampai begitu, itu adalah kasih karunia. Mari teruskan dulu, Pak. Ya, saudara kita. Ayat 21. Sebab untuk itulah kamu Dipanggil untuk menderita. Ya, pikul salib terus. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu, Ya. dan telah meninggalkan teladan bagimu, Ya, supaya kamu mengikuti jejaknya. Di mana jejaknya? Apakah harus ke Via Dolorosa? Saya tayangan video dari saudara media untuk sana. Ya, kalau mau ke sana pun silakan. Tapi bukan itu, Pak. Pikul salib itu bukan setahun sekali. Apa firman Tuhan bilang? Setiap hari saudara ke Timur Tengah sana. Apa nggak tumpur saudara? Bangkrut nanti. Pikul salib artinya belajar hidup beralaskan kebenaran firman Allah. Itu pikul salib. Tapi dosa takut. Tuhan sudah lebih dulu merintis ini, sehingga kita bisa ikut dari belakang. Waktu Yesus belum disalibkan, Petrus tidak mampu hidup benar. Dia berdusta. Dia menyangka Tuhan 3 kali. Karena Tuhan belum disalibkan. Tapi begitu Tuhan sudah disalibkan, Petrus ada kekuatan. Kalau kita bisa menanggung salib, ingat Tuhan sudah lebih dulu. Bagian yang terberat itu Tuhan sudah tanggung. Yang ringan itu sama kita, supaya kita masih ke bagian salib itu. Puji Tuhan, Tuhan masih dikatakan telah meninggalkan apa? Ini teladan ini, ya. Kita masih ke bagian teladan ini. Teladan ini tinggal sebentar lagi, 2000 tahun ini sudah tinggal sedikit lagi. Kalau tidak ada teladan ini, kita mau teladani siapa? Betul? Kita masih ada teladan Tuhan, masih ke bagian teladan. Kalau tidak kita teladani ya kita ikuti dia. Satu waktu nanti kita lihat kekurangannya, kita kecewa. Kita mau teladani pendeta itu, kita ikuti. Satu waktu nanti kita lihat kekurangan, kita tersandu. Tapi puji Tuhan kita punya teladan yang sempurna. Amin. Tuhan Yesus. Jadi kalau kita lihat orang yang tersandu, pandang Tuhan Yesus. Ibrani nanti minggu depan baru kita lihat. Rasul mengatakan, pandang dia yang sudah memikul salib dengan berat. Dalam penderitaan kamu melawan dosa, kamu belum mencucurkan darah, baru diejek saja, baru dihina saja, baru disisihkan, baru perasaannya belum sampai tubuhnya dicabik-cabik belum. Ya, tapi jangan kita ada bagian-bagian tertentu. Ada mungkin yang sampai di China sana, di Korea Utara sampai dijadikan samsak orang Kristen, lagi dihajar sampai mati. Loh, saya enggak ya? Saya mau ke sana, mau tanggung salib, nggak bisa. Nggak bisa, nggak kuat nanti kita ya. Tapi ada nanti salib itu adalah menyangkal diri. Ya, tadinya ada orang salah udah mau meledak, ya aduh ingat salib, tidak jadi. Kalau nggak tadi sudah kebun binatang semua. Aduh untung aja ada ingat salib, tidak jadi. Ya, ada istri diperlakukan dengan semena-mena. Aku tinggalkan saja nanti. Waktu dia tidur, dia bangun, aku sudah tidak ada lagi. Jadi rancang gini, udah tunggu suaminya tidur, jadi ketiduran dia. Sampai pagi tidak tinggal. Jadi kalau mau tinggalkan, aku mau balas nanti. Ingat salib. Oh Tuhan, tidak. Bagian yang terberat Tuhan sudah tanggung. Kalaupun saya menanggung salib, itu
tidak akan melebihi kemampuan saya dan saudara. Amin. Tuhan pantau. Ya, tolong story ya. Baik. Ayatnya yang ke-24. Ayat 24. Ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, Ya. supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Ya. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ya, jadi di dalam perjalanan salib ini, maka Tuhan menyediakan bilur-bilurnya. Amin. Saudara diejek, dihina, caci maki, disindir, disisihkan, sampai batin ini terkorek, tercambuk. Ingat, ada bilur Tuhan. Dia bisa menyembuhkan, bukan saja luka di tubuh, tapi sampai luka di batin. Bilur-bilurnya menyembuhkan kita, sehingga kita bisa melanjutkan pengikutan kita kepada Tuhan. Ayat 25. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, Karena tidak punya teladan, tidak ada teladan salib. Mari terus. tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwa. Ya, pengalaman salib ini menyangkal diri. Sakit memang bagi David. Rokok kita tinggalkan, minuman keras kita tinggalkan, hidup yang sia-sia kita tinggalkan. Sakit, tapi itu membawa kita kembali kepada gembala agung kita, membawa kita kembali kepada pencipta kita. Amin. Tidak akan tersesat, kita tidak akan tersesat. Mari saudara, kita akan sewaktu sekarang kita masuk dalam penerapan, ya. Sekarang nanti saudara bisa dapatkan firman Tuhan di surat Tesalonika ini. Jadi kesimpulannya, baju efod adalah perjalanan salib Tuhan, atau dengan kata lain, sengsara karena Injil. Ya, mari kita baca 1 Tesalonika pasal 1 mulai ayat yang pertama. Silakan. Surat 1 Tesalonika pasal 1 ayat 1. Dari Paulus, Silwanus dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Ya. Ayat 2. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Ya. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Ya, terus. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, Ya. tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus, Ya. dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Amin. Terus. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Ya, namun perhatikan. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Ya. Dalam penindasan yang berharap kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ya, ini dia sampai situ dulu. Jadi di sini jemaat Tesalonika menanggung sengsara karena Injil, karena firman, atau kalau sekarang istilah sekarang, karena pengajaran firman Tuhan. Jemaat ini sudah meneladani Kristus. Nah, di ayat 2, kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Untuk itu saudara, hamba Tuhan, dia kenapa harus full timer? Supaya dia banyak berdoa. Kenapa? Karena jemaat itu banyak menanggung sengsara karena firman. Banyak jemaat, banyak juga sengsara yang akan dihadapi oleh jemaat itu. Karena itu banyak jemaat, banyak juga doa-doa hamba Tuhan itu, supaya jemaat yang terjun langsung ke dunia itu di-cover oleh doanya hamba Tuhan.
tidak kuat itu jemaat itu. Jadi saudara bisa perhatikan bahwa bertambahnya jemaat justru membuat hamba Tuhan tidak boleh banyak lagi urusan keluar. Itu konsekuensinya. Karena nanti sebentar masuk telepon ini, sebentar bagaimana tante, apa keputusan kami begini, tolong kami begitu. Jadi doa dan hamba Tuhan itu harus diperbanyak sehingga jemaat itu dimampukan untuk memikul salib. Kalau tidak ada artinya. Pengajaran disampaikan di gereja, di rumah Tuhan, jemaat terkagum. Nanti sampai di luar, waktu datang penindasan, ejekan, aniaya, hinaan, jemaat itu tidak mampu mempertahankan kebenaran itu karena hamba Tuhan tidak tobat dengan doanya. Ayat di sini waktu saya baca tadi pagi, kami menyebut kamu dalam doa kami. Bayangkan saudara, ini Tesalonika satu provinsi. Satu persatu didoakan oleh Rasul Paulus sebagai gembala. Saya saja sekian digabung hampir 200. Itu sudah dari pagi sampai malam baru selesai kadang-kadang. Saya sebutkan satu persatu. Untuk itulah hamba Tuhan full timer. Jadi full timer itu supaya banyak waktu sembahyang, bukan banyak waktu berfellowship tiap bulan fellowship. Nanti jemaat itu tidak mampu ikut teladannya Tuhan. Kita baca saudara, kitab Keluaran, ya, kitab Keluaran. Jadi doa seorang hamba Tuhan itu yang diperlukan, dan doa itu juga merupakan salib bagi hamba Tuhan. Ya, sambil kata mengucap syukur dan berdoa berarti doa dan menyembah, doa dan puasa itu salib bagi hamba Tuhan. Mari kita baca saudara, kitab Keluaran pasal 17. Ayat 10. Beginilah firman Tuhan, Keluaran 17 ayat 10. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya, Ya. dan berperang melawan orang Ya. Amalek. Ya, terus. Tetapi Musa gembala, Harun imam besar dan Hur telah naik ke puncak bukit. untuk apa? Ayat 11. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat Mengangkat tangannya, tangan artinya berdoa. Musa berdoa, terus lebih kuatlah Israel. lebih kuatlah Israel. Ya, haleluya. Terus Tetapi apabila ia menurunkan apabila tangannya, Musa berhenti berdoa, lebih kuatlah Amalek. lebih kuatlah musuh itu. Amalek adalah ini kelemahan daging yang bisa diperalat oleh iblis. Rasa minder, rasa daun itu bisa dipakai. Ya, bisa saja ejek, tapi daging ini berbicara. Itu kan, dulu kan tidak pernah begitu. Sekarang udah malu. Ya, mau kemana? Sebenarnya udah mau sampai dalam padan, mau ke mall, padahal mau ke gereja. Ada teman, Alkitabnya ditaruh di mana, di bawah mana? Malu, itu daging. Ya, lagi yang mengerikan kalau hujan, Alkitabnya dijadikan payung. Oh, kena, dibuka lagi supaya tak kena. Ya, selamat dia, tapi Alkitabnya hancur lebur. Jadi perasaan itulah Amalek. Ya. Nah, saudara, mari terus. 12. Ya. Maka penatlah tangan Musa karena angkat tangan terus. Mari. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu. Ya, Harun dan Hur mengambil sebuah batu sebagai tempat duduk. Ya, terus Diletakkanlah di bawahnya, ya, supaya ia duduk di atasnya. supaya dia duduk di atasnya. Terus Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya. ya, Harun dan Hur menopang kedua tangan Musa. Teruskan. Seorang di sisi yang Ya. satu, seorang di sisi yang lain. Ya, teruskan. Sehingga tangannya tidak bergerak sampai Tangan Musa matahari terbenam. tidak bergerak tangan sampai matahari. Kalau sudah sampai matahari terbenam berarti puasa. Jadi apa untuk kuat doa dan puasa? Karena tangannya ditopang oleh Harun dan Hur Musa itu. Nah, karena itu harus ada pembagian tugas pelayanan yang jelas.
Saya mengangkat para evangelis, nanti akan diangkat lagi kalau tanggal 25 Desember Natal. Itu bukan apa-apa, supaya hal-hal yang masih bisa tanggal evangelis yang menangani sana, supaya kami bisa ada waktu tetap berdoa. Jadi yang bersaksi, yang Gus besok itu jemaat terjun langsung. Saudara bersaksi, saudara berdoakan, saudara mengunjungi. Kalau semuanya hamba Tuhan kembali menangani, nanti bagian yang paling penting, doa akan terbengkalai sehingga semuanya runtuh. Mengerti saudara? Ya, hati saya ingin sekali semuanya saya tangani. Tapi Alkitab sudah mengatakan, sama-sama kita pikul salib sesuai dengan pembagian tugasnya. Hamba Tuhan Gembala itu hanya turun nanti pada hal yang sangat penting baru dia turun tangan. Nah, hamba Tuhan juga harus tahu, jangan karena sudah banyak yang membantu kemudian sebentar ke Palapa, sebentar ke Brastagi, sebentar jalan-jalan ke sana, itu sudah tidak pikul salib lagi. Nanti penggembalaan itu tidak ada kemajuan sama sekali. Rohani jemaat pun jadi tersendat. Jemaat itu hanya kagum sama pengajaran, tapi tidak hidup di dalam pengajaran itu karena kalah. Iblis itu menggulung jemaat itu. Jadi hamba Tuhan harus tahu terus tugas. Saya dan istri meningkatkan sembahyang sampai 3 kali 2 puasa 1 minggu. Dan tiap hari kami berdoa buat jemaat. Tapi bukan berarti, aduh nggak boleh lagi lah telepon om ini, nanti mengganggu, boleh. Tetapi kalau sampai turun langsung, biarlah saudara belajar mengerti. Ya, kalau memang sangat tidak baik, sangat tidak mampu, boleh. Oh, saya tidak mampu lagi, saya benar. Oke, kita turunkan. Tapi di sini ada pembagian tugas. Harun dan Hur mengangkat tangan sehingga Musa bisa kuat menyembah, sehingga orang Israel menang. Ayat 13. Ya. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata. Akhirnya menang karena doa dari hamba Tuhan. Ya, kami selalu mengingat kamu dalam doa. Disebut nama itu sebab jemaat Tuhan yang sudah bertobat itu berikan kawanan domba di tengah-tengah serigala. Dulu tidak diserang oleh serigala. Kenapa? Karena dulu ya kalau Srianti, kalau namanya sih, kalau dulu ya sama, ular ya ular, dusta ya dusta, tipu ya sama. Sekarang kita sudah ditarik dari kelas kepada Tuhan. Maka kawan-kawan kita yang lama berbalik menyerang kita. Tapi tidak usah takut. Karena itu jemaat itu harus bergembala betul, supaya ada yang mendoakan dia. Begitu saudara ya. Mari ini jadi hamba Tuhan itu jangan terlalu banyak besuk, tapi harus banyak sembahyang dan berdoa supaya jemaat itu nanti diberikan hikmat oleh Roh Kudus bagaimana cara menghadapi, dan jemaat itu disertai kuasa Tuhan. Karena doa hamba Tuhan tidak putus-putus. Tapi ingat saudara, ayat 14, kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Ingatkan sama Yosua. Ya, hamba harus ingatkan sidang jemaat. Ingat, kalau kamu menang, karena Tuhan yang mengalahkan semua itu. Supaya jemaat tetap rendah hati. Ya, jemaat bisa mendoakan orang sakit lumpuh berdiri. Waduh, puji Tuhan. Doa lagi, yang lumpuh berdiri. Luar biasa. Tuhan luar biasa. 2 kali berdiri, aku luar biasa. Sudah lupa dia.
Ingatkan itu ke telinga Yosua. Ingatkan. Haleluya. Jemaat harus tetap berada di bawah kepala. Supaya jemaat itu selalu diingatkan. Ingat kemenangan di tanah Tuhan yang berperang. Sehingga jemaat tetap berhati. Sehingga kuasa Tuhan semakin melimpah. Jadi hamba Tuhan itu ada pembagian tugas supaya hamba Tuhan pada saat full timer dia bisa doa puasa dan dia bisa menggali firman Allah. Dia bisa menyiapkan firman Tuhan sebagai roti kehidupan yang bukan saja menguatkan, menyehatkan. Ya, tolong tidak terlalu. Jadi karena jemaat itu bisa saja goncang, tapi dia masuk ibadah, dia dengar firman Tuhan, hampir goncang ditegakkan kembali. Rebat dibangkitkan kembali kata firman Allah yang selalu terbuka karena doa hamba Tuhan itu kembali. Sehingga kekristenan jemaat itu adalah kekristenan yang selalu dikuatkan oleh Tuhan. Dan yang kedua, firman itu bukannya menguatkan, tapi juga menguduskan, menyucikan. Karena tanpa penyucian Tuhan tidak menyertai. Jadi selalu firman itu terus menyertai. Itu membuat ibadah itu menjadi daya tarik yang kuat sekali bagi sidang jemaat. Selalu kalau dia pulang, dia peroleh kekuatan yang baru. Masuk kuat kembali, masuk pulang kuat lagi. Nanti saudara pulang,